Sebelumnya, pemirsa, pada Senin pagi, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 48 menteri dan 5 pejabat setingkat menteri Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta. Prabowo membacakan sumpah jabatan yang diikuti para menteri dan 5 pejabat setara menteri di Istana Negara. Setelah itu dilanjutkan dengan penandatanganan surat pengangkatan. 5 pejabat setingkat menteri yang juga dilantik adalah Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Hambalang maupun juga beberapa hal yang sudah ada pada beberapa buku-buku beliau yang sudah kita dan berikut ini pemirsa langsung saja kita saksikan bersama-sama konferensi pers yang diberikan di Istana Negara. Saat ini yang sedang memberikan keterangan adalah Silmi Karim, yaitu Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan yang baru saja dilantik. Kita dengarkan bersama-sama. Dan pemasyarakatan. Saya rasa kalau program yang sudah ada, yang sudah baik, secara umum pasti akan dilanjutkan. Nah, tentunya di sini ada penekanan-penekanan kembali, ya, baik di imigrasi maupun pemasyarakatan, sesuai dengan arahan daripada Bapak Presiden. Ya, dalam kegiatan di salah satunya adalah di Kertanegara. Ya, beliau memberikan beberapa catatan, salah satunya lebih fokus kepada hal kaitan dengan pemasyarakatan. Seperti misalnya dalam hal pengguna narkoba ataupun juga rencana yang sifatnya untuk mengoptimalkan peran pembinaan terhadap warga binaan. Ya, ada juga hal yang sedang didiskusikan kaitan dengan pembinaan warga binaan itu tidak harus di dalam rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan. Ada hal-hal lain yang tentunya bisa mengoptimalkan juga pembinaan agar hasilnya itu seperti referensi di luar negeri itu kan ada beberapa yang bisa kita lakukan juga di Indonesia. Seperti dalam hal bekerja ataupun juga yang lain-lain yang di dalam koordinasi pembinaan. Mungkin itu. Itu ya. Tetap kembalinya ke rutan atau di lapas, tetapi misalnya sehari-hari itu melakukan pekerjaan di luar. Gitu ya. Tapi ini masih wacana ya, masih kita lihat dulu ya kemungkinannya seperti apa, tetapi yang jelas Bapak Presiden semangatnya itu positif untuk hal ini. Salah satunya, kan sebenarnya di dalam lapas itu kan fungsi pembinaan yang dikuatkan. Oke, ya, makasih ya. Ibu saya mana? Podium aja Pak Wamenko.
Biarkan dia mimbar. Wamenko biar mimbar aja, mimbar. Soalnya ada pokoknya. Oh ya, nanti sebentar. Saya akan jalan sana ya. Ya, jadi terima kasih teman-teman. Salah satu briefing yang diberikan oleh Pak Presiden waktu sebelum itu kami dipanggil khusus ya. Jadi beliau ingin agar perlindungan pekerja migran ke depannya bisa berjalan lebih baik lagi. Dan beliau juga berpesan agar kami tentunya dengan Pak Menteri membuka peluang-peluang baru di luar negeri. Selama ini kan memang hanya beberapa sektor yang lebih diutamakan, pekerja migran domestik, lalu juga anak buah kapal, caregiver dan beberapa. Sementara potensi di luar itu masih lebih banyak yang bisa kita buka. Jadi ini salah satu arahan ke kami agar lebih banyak peluang lapangan kerja di luar negeri dibuka untuk pekerja migran kita. Kalau kita bicara soal pelindungan pekerja migran, sebetulnya ini suatu proses ya. Jadi bagaimana melakukan migrasi yang aman? Tentunya kesiapan dari sisi pekerja migrannya sendiri agar bisa bekerja keluar punya kesiapan, punya skill ya seperti itu, dan juga proteksi yang diberikan negara. Intinya negara harus selalu hadir di luar negeri untuk menjaga pekerja migran kita. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan saat ini. Besok kami akan melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri untuk menentukan langkah 100 hari ke depan. Terima kasih. Wakil Kepala BPMI Christina Aryani ya, yang baru saja memberikan Terima keterangan. kasih. Berikutnya kita dengarkan kembali kami keterangan dari yang akan Kementerian disampaikan oleh salah satu Politik wamen. dan Menko ya, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, tentunya telah mendapat arahan dari Presiden terkait tugas-tugas. Nah, secara portofolio ada sedikit perubahan karena yang tadinya hukum ada di kami sekarang lepas berdiri sendiri. Nah, tentunya terkait dengan itu akan ada perpres baru yang mengatur itu. Tetapi secara umum saya katakan kita harus mendukung program 100 hari dari Pak Prabowo Gibran. Nah, apa saja di bidang kita? Tentunya 100 hari pertama ini kita harus menjaga stabilitas politik. Kemudian stabilitas keamanan termasuk masalah pertahanan tentunya. Nah, apa yang kami rencanakan, mungkin kita tahu belakang ini terkait dengan cyber. Nah, cyber pengalaman kapasitas yang saya miliki, saya akan bekerja keras membantu Bapak Menteri Dalam Negeri Pak Tito untuk menjalankan perintah dari Presiden Prabowo Subianto mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani, mewujudkan pemerintahan yang hanya bekerja untuk rakyat, memastikan bahwa semua uang rakyat kembali ke rakyat, tidak mampir ke kantong pejabat, memastikan juga bahwa seluruh aparat betul-betul bekerja secara profesional, melayani dengan hati, dan dalam jangka waktu yang mendesak ini, tugas yang sangat penting adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pilkada sampai pemungutan suara nanti, memastikan bahwa birokrasi netral, tidak memihak, dan terus melayani warga tanpa terkecuali apapun itu latar belakangnya. Sudah ada pembagian tugasnya belum Pak? Sudah, Bapak Menteri Dalam Negeri meminta saya untuk fokus kepada isu politik dan pemerintahan umum, ya, kemudian juga masalah-masalah yang terkait dengan kependudukan dan catatan sipil. Kita perlu segera mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi dua hal itu yang diperintahkan oleh Pak Menteri Dalam Negeri, dan tentu saya akan bekerja cepat ya, mulai besok juga untuk berkoordinasi dengan jajaran Kementerian Dalam Negeri. Pak, terkait dengan pembagian nomenklaturnya itu nanti seperti apa ya Pak? Kan ada juga kementerian-kementerian baru juga dan Ya, saya kira tidak ada perubahan kalau Kementerian Dalam Negeri ya. Dua wamen ini, yang satu Ibu Ripka akan fokus kepada persoalan-persoalan Papua yang begitu dinamis, dan saya akan fokus kepada bidang lain tadi ya, pemerintahan umum, masalah kependudukan, pengawasan pilkada, pengkajian sistem politik dan lain-lain sesuai dengan pengalaman dan kapasitas saya selama ini. Ada ini Pak, titipan dari Pak Prabowo soal pilkada.
Ya, Bapak Prabowo meminta agar secara khusus segera melakukan kajian ya, tentang pemilu yang selama ini rasanya banyak yang tidak efisien, tidak efektif, boros, ada tanda tanya apakah semua daerah siap atau tidak begitu. Jadi berdasarkan arahan dari Pak Menteri Dalam Negeri, maka kita akan melibatkan seluruh stakeholders, think tank, komunitas, ya, kampus, lembaga kajian untuk merumuskan ya sistem pemilihan apa yang kira-kira lebih efektif, lebih baik dan outputnya lebih sesuai. Oke, terima kasih. Kita jaga sehingga pendekatan-pendekatan yang lebih kepada kemanusiaan. Karena kenapa Pak Prabowo membentuk suatu Kemenko khusus tentang hukum dan HAM? Berarti beliau sangat concern masalah HAM. Nah, HAM ini cenderung terjadi di sana. Nah, itu yang kita harus jaga. Ya, belakang ini sudah bagus. Nah, kita jaga dan kita evaluasi supaya benar-benar ke depan itu betul-betul bisa dijaga masalah stabilitas keamanan di sana. Konstitusi yang harus kita jaga. Kesejahteraan juga bagian dari demokrasi yang harus kita perjuangkan. Karena demokrasi substansi itu bicara tentang kesejahteraan, gitu loh. Kita bicara tentang substansi demokrasi ke depan. Jadi nanti soal isu-isu yang kemarin banyak PHK dan lain-lain itu juga akan menjadi perhatian dari Pak. Iya dong. Itu udah pasti. Kan pidato Pak Prabowo itu kan narasi soal kesejahteraan rakyat. Dia marah sekali soal hari ini kemiskinan di mana-mana, pengangguran di mana-mana, dan itu fokus kita nanti, gitu. Bang, tadi Pak Prabowo baik foto bersama ya? Pak Prabowo di dalam pelantikan foto bersama. Di Selasar. Iya, yang di Selasar saya nggak tahu tuh, kayak nggak ada Pak Prabowo-nya, gitu. Udah ya, thank you anak-anak kasih semua ya, thank you. Sukses selalu Bang. Yuk. Untuk berusaha membangun desa di seluruh Indonesia dan memastikan juga seluruh warga desa bersama-sama terlibat aktif membangun desa, memastikan mengentaskan kemiskinan, membangun jalan, perairan, semua segala potensi yang ada di seluruh desa akan kita optimalkan sehingga membuahkan hasil agar memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga desa. Saya kira itu saja dari saya. Insya Allah nanti semua energi berbagai kementerian yang terkait kita akan sinergikan bersama-sama dalam pembangunan daerah tertinggal. Jadi betul-betul untuk nanti ke depannya seperti apa. Jadi belum ada pembagian tugas ya? Belum, saya belum ketemu Pak Dito. Saya nunggu arahan dari beliau. Karena kan Pak Dito kan tadi pagi, terus wamennya kan sore ini, terus habis dari sini baru ke tempatnya Pak Dito. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Laksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada kita. Nah, mengenai pengarahan resminya sih belum semuanya detail, tapi ketika kita diminta kesediaan kita untuk menjadi Wamenko, di sana Bapak Presiden sudah memberikan arahan-arahan kepada kami, terutama ini kan jabatan Wamenko ini kan baru. Selama ini yang ada Menko, ya ada Menko dan Wamenko nggak pernah ada. Baru kali ini ada Wamenko. Nah, karena itu beliau Pak Presiden mengatakan bahwa agar kiranya kami dapat mengkoordinir Bareng sama teman-teman Wamen semua, plus juga tadi ditemenin sama ibu saya, mertua saya, sama istri saya sih. Ya pengalaman yang nggak akan saya lupain seumur hidup. Jadi terima kasih sekali lagi buat Bapak Presiden, buat Mas Wakil Presiden yang sudah memberikan kepercayaan. Sudah pembagian tugas belum dengan Pak Menteri nanti? Ini udah dijemput nih, luar biasa nih. Saya kaget juga baru keluar langsung dijemput. Jadi fokus utamanya untuk Kementerian Kebudayaan ini apa? Sabtu yang lalu kita sudah kumpul ya, tapi lebih baik nanti Pak Menteri langsung yang akan mengucapkan fokus-fokusnya ya. Maksud saya yang akan menyampaikan fokus-fokusnya sih. Karena jujurnya kan baru pertemuan sekali ya, jadi belum tajam juga. Tapi yang jelas sih Pak Fadlizon sih luar biasa. Dia sudah punya begitu banyak rencana, nanti kita tinggal pembagian tugasnya seperti apa dan langsung kerja. Pokoknya cepat. Nah, sudah, saya juga luar biasanya adalah Pak Fadlizon juga membuka pintu juga. Saya punya ide apa dan juga semua teman-teman
kemarin diajak diskusi, punya ide apapun tentang kebudayaan, ditampung, dan nanti mana yang paling bisa kita eksekusi secepat mungkin. Gitu. Nah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat bekerja, Mas. Dan mengenai soal teknis mengenai pelanggaran HAM itu masih belum sempat kita bicarakan. Dan mengenai soal tumpang tindih, saya kira inilah hari ini, habis dari sini, saya akan ke kantor hukum dan HAM. Karena di sana kita akan bertemu dengan Pak Menko, demikian juga Pak Menteri yang lain yang di naungan daripada Kemenko ini, yaitu Menteri Hukum, Menteri HAM, dan Menteri Imigrasi. Ya. Nah, soal bagaimana cara bekerjanya tentunya saya juga harus melihat aturannya dan tentunya melihat juga arahan dari Pak Menko juga. Dan itulah nanti yang akan kita bicarakan bersama dengan Pak Menko dan atas kepercayaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.